Maka itu saudara, belajar ilmu jiwa bukan di kampus tapi di buku yang satu ini. Di dalamnya ada pelajaran ilmu jiwa yang luar biasa. Ada banyak hal kita bisa temui. Lalu saya minta izin. Kami bertiga berdiri dari tempat duduk menuju ke pintu kamar mereka. Ketika saya suruh anak itu sekarang tunjukkan dan pegang mana bekas pisau itu. Ketika tangan anak itu sampai ke situ, ibunya menjerit. Dia tutup mukanya, dia tertunduk di lantai, dia terduduk. Saya bisa rasakan hatinya. Betapa nyesalnya, ternyata peristiwa itu anak ini tahu. Saya suruh anak itu duduk juga. Saya bilang pada ibu itu, ibu harus minta maaf. Baru anak ini sembuh. Lama saya tunggu sampai dia agak redah nangisnya. Dia minta maaf. Terus saya bilang pada anak, maafkan mamamu. Nggak tahu peristiwa itu. Saya minta darah Yesus menghapus semua trauma dan ingatan masa lalu. Saya layani mereka dengan firman dan semuanya. Setelah saya anggap selesai, saya ajak mereka kembali ke tempat duduk, ke kursi tamu. Suasana sudah enak, lalu ibu itu keluarkan minuman. Lalu saya mulai tanya, ibu kira-kira anak ini umur berapa waktu kejadian itu? Saya nggak ingat. Tapi yang saya tahu dia belum punya adik. Bagus. Umur berapa dia punya adik? Hampir 4 tahun, 3 tahun sekian. Saya ambil aja 3 tahun setengah. Saya kurangi 9 bulan, pas kan. Jadi, anak ini masih umur 2 tahun lebih, saudara. Pantas orang tua anggap anak kecil nggak ngerti. Tapi dia lihat. Maka itu jangan anggap enteng anak kecil. Kalau boleh, memang keadaan tidak semuanya mengizinkan. Di dalam pengalaman saya melayani anak-anak muda masalah percabulan, saya selalu tanya mereka, kapan pertama kali kamu tahu hal ini? Nah, yang menyedihkan 80% mereka tahu seks itu justru dengan orang yang serumah. Bisa tamu, bisa om, bisa tante, bisa pembantu, bisa sepupu. Waktu kita tidak ada sebagai orang tua atau tetangga. Jadi waktu anak-anak kecil itu dipermainkan oleh orang-orang ini. Dianggap masih kecil. 80% itu, saudara. Lalu yang lain, waktu mereka tidur sekamar dengan kita karena keadaan rumah. Waktu mereka masih kecil, umur balita, ini balita semua yang saya teliti. Waktu dia terbangun, dia lihat papa mamanya lagi melakukan hubungan suami istri. Dia nggak ngerti apa itu, dia tidur lagi. Tapi ketika hormonalnya normal pada akil balik, rangsangan itu muncul. Nah, ini jahatnya setan, memori diputar ulang. Sesuatu muncul di benaknya. Maka itu perlu diajarkan masalah seks kepada anak-anak kita sejak dini. Jadi memori kita itu luar biasa. Jangan dianggap enteng barang ini. Otak kecil ini kekuatannya hebat sekali. Walaupun masih kecil, masih bayi sekalipun. Suatu hari, saudara, kami satu tim pas pelayanan di Semarang. Ada seorang ibu muda sudah menikah hampir 1 tahun. Suaminya mengeluh. Selama itu mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri. Lah, sudah mau setahun menikah. Lalu istrinya kami panggil. Jadi masih muda mereka. Dia menangis. Dia tuh ketakutan. Takut. Wah, pasti nggak beres ini. Kami tanya, apakah kamu pernah dilecehkan waktu kecil oleh tetanggamu atau oleh ummu atau mungkin oleh papa tirimu atau oleh papamu? Ada banyak terjadi. Enggak. Ya karena enggak semua, ya kami kebingungan, kami berdoa. Kami berempat waktu itu. Salah seorang dari kami berempat, tiba-tiba dia terima penglihatan dalam doa. Saya melihat ada orang laki-laki di sebuah kamar. Dia angkat seorang bayi, disebut bayi. Terus dia banting di atas tempat tidur. Saudara, begitu disampaikan penglihatan itu, si ibu muda di depan suaminya menjerit, menangis. Oh, pasti dia kalau begitu.
Terus kami tanya, apakah kamu waktu masih bayi pernah dibanting oleh bapakmu? Saya nggak tahu. Lalu apa perasaanmu waktu kamu dengar pernyataan penglihatan dari pendoa ini? Iya, saya tidak tahu kenapa saya menangis, saya menjerit. Sepertinya saya itu. Oke. Ayo kita temui ibu. Di kota lain ibunya. Kami harus telepon. Ringkas cerita, ibunya heran. Seingat mama nggak pernah cerita kepada kamu soal ini. Tapi akhirnya betul. Saudara, dia itu anak kelima dari satu keluarga Tionghoa Totok. Semuanya perempuan. Nah, yang kelima paksa lagi, lahirnya perempuan lagi. Karena anak yang ditolak itu merasa nggak dikasih. Ini bayi 3 bulan nangis tiap malam. Nah, klimaksnya papanya nggak bisa tidur karena nangis terus. Habis nggak dicintai ya terang aja dia nangis. Malam itu si istri lihat kenapa suamiku bangun. Dia pikir, aduh baik. Mereka nggak Kristen. Dia ke tempat tidur anaknya. Si istri pikir, aduh tumben pertama kali dia. Tapi si istri menjerit. Ketika dia lihat suaminya angkat anak itu, dia lempar kembali ke tempat tidur. Kecil-kecil bikin susah. Anak itu teriak, bayi 3 bulan dilempar di tempat tidur. Saudara, saya itu dia trauma dengan laki-laki. Maka buat dia suaminya seperti bapaknya kejam. Nanti aku disiksa. Kalau aku punya anak bagaimana nanti? Kalau dia nggak sayang anakku bagaimana? Berkecamuk. Maka itu Alkitab ini luar biasa. Bapak-bapak hati-hati. Pengaruh kita untuk anak-anak kita luar biasa. Sekecil apapun yang kita buat, anak akan ingat itu. Tapi kalau mama yang melukai itu menyakiti, heran. Dia nggak bisa dendam anak-anak itu. Heran sekali. Ya atau tidak? Coba lihat. Tapi begitu bapak, aduh, sekecil apa. Bagian yang berikut. Bapak bisa tidak sayang anak, tidak harmonis. Karena ada pengaruh istri. Mengapa Alkitab adalah satu-satunya buku dari semua judul buku 5 jutaan yang memberi peraturan istri tunduk kepada suami, karena istri itu tubuh, suami itu kepala. Hanya Alkitab, tidak ada buku lain. Luar biasa. Mari kita belajar dari keluarga Manoah. Hakim-Hakim 13. Kita belajar dari keluarga Manoah. Ini keluarga diberkati Tuhan betul, saudara. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang kedua. Ayat 3. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saya tidak usah baca ayat 6. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, Hakim-Hakim 13 ya, ayat 6 sekarang, Hakim-Hakim 13. Dan berkata kepada suaminya, telah datang kepadaku seorang abdi Tuhan dan begini-begini. Saudara, inilah keluarga yang luar biasa. Mari kita beri tanda Hakim-Hakim 13, atau nggak usah dibuka lah, Kejadian 25, kita semua sudah tahu, nanti baca di rumah. Di Kejadian 25 ada keluarga anak perjanjian, namanya keluarga Ishak. Kacau keluarga ini. Ternyata Ribka tidak mentaati hierarki rumah tangga. Karena bagaimanapun juga Ishak tetap dengar suara bapaknya, yaitu Abraham. Anak sulung itu yang jadi terima hak kesulungan. Karena zaman itu belum ada USG. Sehingga waktu Ribka mengandung, dia mengalami susah payah dalam kandungan itu. Kalau saya istilah orang Papua, sejak kecil ternyata mereka dua main bola dalam perut mamanya. Maka itu Ribka tersiksa, anak itu tendang-tendangan terus. Dia berdoa, Tuhan kenapa kandunganku menyiksa? Tuhan bilang, anakmu itu kembar. Oh pantas. Tapi begini,
Yang sulung bukan yang lahir duluan, tapi lahir belakangan.